Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pertemuan malam hari ini dengan mengucap basmalah. Semoga Allah meridhoi aktivitas kita pada malam hari ini. Anandita. Ya, 11.5 udah hadir ya. Anandita sudah hadir 11.5. Alhamdulillah. Sandy siapa tuh? Arsa IPA 5. Teh Dian, gabung Teh Dian. Ihsan IPS 4. Ihsan. Sambil menunggu jadwal tidur malam hari ini, kita ngobrol dulu. Agis IPS 2 belum hadir. Arif Pradana, Keisa Amelia IPA 5 sudah hadir. Iya, Agis belum masuk ya. Miko, nggak ada Miko nih. Udah berapa malam nggak ikut hadir Miko. Caca, Marsa, mana? Siska belum ada. Siska belum hadir. Nur Atia, mana Nur Atia? 10.2 ya. Kita ngobrol sampai jam 9 lewat 30 menit ya, sambil menunggu jam tidur. Dela IPS 2 sudah hadir. Terima kasih Dela. Jasmine hadir ya. Jasmine hadir. Jasmine bagikan itunya, live-nya ke teman-temannya. Agus, udah gabung Agus. Gus, bagikan live-nya Gus ke teman-temannya Gus. Insyaallah malam hari ini kita ngobrol-ngobrol, kita akan mengkaji tentang Maqasidus Syariah. Naswa hadir ya, Naswa alumni ini ya, atau kelas mana ini Naswa itu? Alumni atau yang masih kelas 12? Malam hari ini kita akan membahas tentang IPA 2 ya.
fungsi syariat Islam yang kelima. Kita akan selesaikan 2 malam sampai besok. Kita akan membahas 6 fungsi. Sudah kita bahas 4 ya, kemarin sudah kita bahas yang 4 fungsi. Malam hari ini kita akan membahas tentang fungsi yang kelima, Ridho IPS 2 ya. IPS 2. Karenina sudah bergabung. Ya, colek-colek yang lainnya IPS 2 coba biar hadir semua. Caca sudah bergabung. Caca IPS 3. Ya, Marsa ya, IPS 3 sudah hadir ya. Terima kasih. Dewi Putri, Leka IPA 2 hadir. Ya, kita akan mulai hitungan 1 menit paling, kita akan mulai sambil nunggu yang lain. Halo Dewi Putri. Naila 8A hadir ya, 8A. MJ udah hadir ya, MJ nih, coba yang lainnya MJ nih. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa masuk sambil kita berjalan. Kita akan mulai saja pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewi Putri alumni ya. Tahun berapa alumninya Dewi? Tahun berapa? Di bawah 20 atau di atas 20? Para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, para siswa dari MTs Miftahul Jannah kelas 7, 8, 9, juga teman-teman, sahabat, rekan-rekan, juga termasuk para alumni yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih dapat beraktivitas melaksanakan tugas kita sehari-hari, baik sebagai hamba Allah, Abdullah juga sebagai khalifah fil ardh. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung kembali dalam kajian rutin, obrolan rutin setiap malam, dengan tujuan berharap waktu yang tersedia ini kita gunakan untuk terus menambah ilmu ya, walaupun di malam hari kita tetap belajar mengkaji Islam agar kita memahami Islam dengan baik dan benar, dan juga bisa menambah amaliyah kita, memotivasi amaliyah kita akan semakin baik. Juga yang kedua dalam rangka untuk menjalin silah ukhuwah, silaturahmi di antara kita. Jadi walaupun sudah lulus dari SMA 4, 18 ya Dewi ya. Udah lama, udah 6 tahun yang lalu ya. Dewi Putri, alumni tahun 18, juga bisa berkomunikasi lewat media TikTok ya. Sehingga kita jalin ukhuwah di antara kita. Dan baiklah, untuk malam hari ini obrolan kita masih melanjutkan kajian kita pada malam yang lalu tentang
Maqasidus Syariah, tentang fungsi syariat Islam. Nah, kenapa ini kita kaji ya? Nur Atia udah hadir ya? 23 udah, terima kasih. Kenapa kita kaji, selesaikan materi syariat Islam ini, agar kita pertama memahami dengan benar, kedua tidak ada salah paham terhadap syariat Islam. Ya, dan sampai hari ini boleh jadi syariat Islam itu belum diterapkan secara totalitas ya, karena mungkin masih ada satu pemahaman yang kurang maksimal atau ada perdebatan di beberapa sisi, sehingga sampai sekarang syariat Islam baru sekedar teori saja, belum dipraktekkan secara total dalam sebuah komunitas yang lebih luas ya. Maka mungkin sedikit memberikan satu masukan kepada kita semua agar kita betul-betul memahami syariat Islam dengan baik. Nanti akan terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka itu kepada para siswa, para rekan sahabat yang telah bergabung malam hari ini, mohon untuk terus bertahan sampai tuntas, tidak lantas datang lalu pergi ya. Jadi kita biar memahami secara total. Nah, kita coba kita ngobrol sampai selesai, sampai jam 9.30 ya. Memang tadi masuknya agak telat, jadi mungkin sedikit ada tambahan waktu ya. Jadi kita insya Allah sampai setengah jam kita akan selesaikan ya. Cara jadi orang yang sabar ya. Ya, nanti kita akan coba bahas. Kita kembali lagi untuk fungsi syariat Islam yang kelima. Fungsinya adalah hifdzul mal ya. Kalau kemarin yang pertama hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga hifdzun nasl, memelihara keturunan. Yang keempat hifdzul akli, memelihara akal. Yang kelima adalah hifdzul mal ya, hifdzul mal artinya apa? Memelihara harta, memelihara harta. Ada dua hal dalam memelihara harta ini. Yang pertama ya, yang pertama kita harus berupaya mendapatkan harta dengan cara yang sah, yang benar menurut Islam. Kita boleh memiliki harta itu harus dengan cara yang benar ya. Tidak boleh memelihara harta dengan cara yang tidak benar atau secara hukum dengan cara yang haram. Misalkan seperti apa? Orang mendapatkan harta dengan cara mencuri. Dengan cara mencuri. Itu hukumnya adalah haram. Mencuri. Menipu. Menipu timbangan. Ya. Jadi uang didapat dengan cara mencuri, menipu, atau menggosok ya, menggosok, mengambil harta orang lain dengan tanpa pengetahuan si pemiliknya, itu namanya mencuri juga, menggosok ya, atau merampas, merampok. Nah, sekarang sering terjadi seperti itu. Yang paling keren itu sekarang apa? Dengan korupsi ya. Korupsi. Mereka yang punya jabatan penting, punya kesempatan, punya peluang, itu digunakan peluang itu untuk memperaih harta yang melimpah. Kenapa? Karena mereka punya pendapat bahwa kebahagiaan terletak pada harta.
Itu prinsip hidup seperti itu. Jadi orang yang punya cara pandang, persepsi bahwa orang itu sukses, bahagia kalau punya harta yang melimpah. Nah, karena dengan cara seperti itu, Firda ya, makasih kiriman mawarnya. Nah, karena orang cara berpikir bahwa orang itu sukses bahagia dengan harta, maka dia mencari harta dengan segala cara. Tidak peduli dengan yang haram. Hidupnya dengan 3H. Apa 3H itu? Adalah halal, haram, hantam. Tidak mengenal yang haram. Yang penting uang, harta, maka dia kejar dan dapatkan harta itu. Itu adalah satu cara pandang yang keliru. Padahal di dalam Islam ya dijelaskan nanti pada yaumul hisab. Yaumul hisab nanti setelah kita episode dunia ini akan berakhir, masuk ke alam barzakh, kemudian masuk ke alam mahsyar, kita ada proses penghisaban secara total dan detail. Ada satu hal yang Allah nanti tanyakan kepada kita tentang harta. Ya, tentang harta. 2 pertanyaan penting kepada kita nanti. 1, dari mana harta kau dapatkan? Dengan cara apa kau dapat harta itu? Dengan cara apa? Halal atau haram? Itu 1. Dengan cara apa kita mendapatkan harta? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Gitu. Yang kedua, setelah dapatkan oleh harta itu digunakan buat apa? Setelah kita dapat harta, lantas pertanyaannya, digunakan buat apa harta itu? Apakah untuk ibadah atau maksiat? Maka terkait dengan pertanyaan tentang harta ini, ya, dari mana kau dapatkan, dengan cara apa kau dapat, digunakan buat apa? Nah, orang-orang yang kekayaannya banyak itu akan jadi masalah besar. Ada orang punya kekayaan sampai triliunan, ya. Ada orang yang punya harta sampai ratusan triliun, ratusan miliar itu. Rumahnya 7, mobil 17, kontrakan 70 pintu, ya. Tanah 70 hektar di mana-mana gitu. Itu akan lebih rumit dan lebih lama proses penghisabannya begitu. Kalau halal ya mungkin tidak ada masalah, tapi kalau dengan cara yang haram itu yang jadi masalah. Dan kemudian bahwa yang namanya sesuatu yang halal, ya, harta yang halal itu dari 2 sisi. Harta yang halal itu ada 2 sisi. Ada halal zatnya, ada halal prosesnya. Itu halal. Ada halal zatnya, ada halal prosesnya. Apa halal zatnya? Ya bendanya halal. Kita menjual harta yang halal itu sah, dibenarkan oleh agama. Kalau kita menjual harta yang zatnya haram, nah, itu nggak boleh. Misalkan menjual barang-barang yang diharamkan, kan sejenis binatang yang haram dimakan, dijual belikan, babi, misalkan anjing gitu ya, alkohol, minuman keras itu, narkoba itu halal zatnya. Kita nggak boleh menikmati hasil penjualan dari barang yang haram itu. Terus yang kedua halal
haram prosesnya. Oh ya, saya ngajar di SMA Cikupa ya. Ya, sekarang sampai masih ngajar di sini. Putri siapa ini? Putri ya, yang masih ngajar di SMA 4. Yang kedua adalah halal prosesnya gitu. Prosesnya halal. Uang itu halal. Bendanya halal ya. Tetapi kalau kita mengambilnya dengan cara mencuri, maka uang yang haram berubah jadi haram. Uang kan bahan bakunya dari kertas, itu halal. Dari logam itu halal. Tapi kalau caranya haram, dengan cara mencuri tadi, ya haram. Bala-bala ya. Putri yang bisa bergabung ya. Alumni tahun berapa Putri? Tahun berapa? Bala-bala goreng pisang di warung itu bendanya halal. Itu halal karena bahan bakunya dari terigu, telur, sayuran, digoreng minyak goreng, itu halal. Tetapi kalau kita ngambil dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan si pemiliknya alias mencuri, maka bala-bala yang halal berubah menjadi haram dan jangan dimakan itu. Ya. Kalau kita masuk kantin, banyak jajanan di sana, kita ngambil 1 biji saja dengan cara mencuri tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Kemudian kita makan. 2007 ya. Waduh, alhamdulillah ya bisa hadir malam hari ini. Berarti 17 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Main ke rumah ya, ke sekolah, main ke sekolah, ke rumah. Rumahnya kan dekat sekolah, di belakang sekolah. Alia hadir ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa benda yang halal dan kemudian didapatkan dengan cara yang haram, maka bala-bala goreng pisang yang halal berubah menjadi haram. Tidak boleh dimakan si bala-bala yang 1 biji itu. Kalau dimakan ya sama dengan melemparkan tubuh kita ke neraka. Maka jangan dimakan. Dalam Islam itu sangat hati-hati. 1 sendok saja makan haram masuk. Maka kata Nabi, kullu lahmin nabatan min haram kullu lahmin nabatan min haram panaru aula bihi. Ya. Sekali lagi bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Sama dengan memakan api neraka. Kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram prosesnya atau haram zatnya gitu. Maka dari itu sekali lagi bahwa di dalam Islam kita semua harus berhati-hati dalam memiliki harta. Caranya harus benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tadi tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, pedagang tidak boleh mengatur menipu timbangan, nggak boleh, atau mengelabui kualitas barang, nggak boleh ya, tidak boleh dikelabui. Atau tadi menggasab, mengambil harta dengan paksa, dengan merampas, merampok gitu. Itu adalah cara mendapatkan harta yang haram. Dan kemudian juga hati-hati dalam menggunakan harta itu. Tidak boleh menggunakan harta semau kita. Patokannya Allah ridho enggak dengan menggunakan harta itu. Jangan sampai harta dari Allah, titipan Allah digunakan untuk melanggar syariat Allah, berdosa kepada Allah.
Bisa berhadir ya, alhamdulillah. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita, jangan sekali kita gunakan untuk berdosa kepada Allah. Itu gunakan harta yang kita miliki dari Allah itu untuk beribadah kepada, itu namanya syukur, nikmat. Dikasih nikmat, gunakan untuk beribadah. Jangan sampai dikasih nikmat harta yang melimpah ruah, disibukkan dalam kegiatan yang mengandung nilai kemaksiatan. Ya, kita berdosa kepada Allah, melanggar syariat Allah. Itu adalah bukan bukti daripada syukur kita kepada Allah, malah dia kufur. Ketika kita digunakan sesuai kehendak Allah, itu syukur namanya, dan Allah nanti akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita menggunakan itu dengan cara kufur, menyimpang dari syariat Allah, maka kata Allah, inna azab bila syadid, akan aku siksa dengan azab yang sangat pedih. Maka itu hal yang penting harus kita lakukan ya. Jadi sekali lagi, jadi mari kita dengan kajian syariat Islam ini terkait harta, miliki harta dengan cara yang benar. Menjual barang tapi harga yang dicantumkan di raknya tidak sesuai. Kalau memang masih dalam batas-batas ya, dalam batas-batas kemampuan, juga batas-batas uang yang wajar, itu kan, sampai tidak berlipat-lipat, ya, Nadia, itu masih dibolehkan ya. Jadi kalau masih dalam batas yang wajar, tidak sampai berlipat-lipat dari harta asalnya, dan kita pun merasa sanggup untuk membelinya, karena tadi harganya masih wajar ya, boleh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan ya, berlipat-lipat kali dari harta asalnya, atau dia cerita bahwa barangnya harga sekian, dia mengelabui harta asalnya, itu harga asalnya, yaitu bisa haram juga ya. Tapi yang penting jual beli itu ada antarodin minkum, saling meridhokan di antara penjual dan pembeli. Kalau terlalu mahal jangan dibeli ya. Jadi kalau tidak rasional harganya, jangan dibeli ya gitu. Tapi kalau masih dalam batas wajar, kadang di Alfa suka nggak sesuai Pak, kira deh, memang segitu, makanya nggak nyala dia ya. Kalau memang harganya tidak masuk akal ya, barang model begini dan kualitas seperti ini, harganya sampai tinggi ya, kita sebagai pembeli jangan beli saja ya gitu. Jangan beli gitu, apalagi harganya tinggi tapi barangnya kualitasnya rendah. Itu namanya mengelabui. Nah, dia 15.000 di raknya Pak jadi 30.000, maksudnya gimana? Kan harus sesuai antara di barang dengan yang di rak itu. Kalau nggak sesuai ya kita bisa komplain. Itu harus sesuai antara yang ditempel di bendanya sama dengan harus sama. Kan nanti ada pengecekan ya, kita bisa ngecek harga kan di situ ya. Nah, gitu. Cek harga itu bisa itu. Kita ada alat pengecekan kalau memang sesuai, tidak terlalu tinggi harganya ya kita. Tapi kalau tidak sesuai dengan kualitas barangnya, ya kita jangan beli saja, itu lebih aman. Supaya kita nanti debat dengan yang punya toko itu bermasalah gitu ya. Sekali lagi bahwa terkait harta, kita harus melihat harta dengan cara yang benar, yang kedua juga menggunakan dengan cara yang benar. Nah, sekarang yang kedua yang harus kita pahami, Islam itu bertugas, punya fungsi untuk memelihara harta, agar orang itu punya harta, yang lain jangan mengganggunya gitu kan. Orang tidak boleh mengganggu harta kita. Kita punya motor, orang lain jangan mengganggu harta, jangan mengambil harta kita gitu. Kita punya mobil gitu, orang lain jangan mengganggu mobil kita, jangan. Kita punya uang di rumah, jangan sampai orang mengganggu harta yang di rumah itu. Bagaimana caranya ya gitu. Oh, Putri kemana Put? Ada niat tema tentang rumah tangga? Enggak, mau sharing dulu.
Boleh nanti kita coba masuk ke materi itu ya. Nanti kita siapkan materinya ya gitu. Untuk materi keluarga sakinah itu ya. Jadi kita nanti keluarga sakinah kita akan bahas nanti. Nah, ini untuk yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang belum mungkin sebagai bahan ke depan ya, menata rumah tangga ke depan itu ya gitu. Sekali lagi bahwa orang itu punya harta itu harus dijaga oleh agama itu. Islam punya fungsi menjaga harta kita. Kita punya sawah ya, itu sawah kita harus dijaga baik-baik. Punya motor, mobil itu harta kita dijaga dengan baik-baik. Punya rumah itu dijaga baik-baik gitu. Nah, untuk menjaga harta kita dalam Islam ada sanksi hukum. Pertama larangan mencuri. Yang kedua ada sanksi hukum bagi si pencuri. Dan sanksinya sangat berat. Sangat berat. Apa sanksi bagi yang mengambil harta orang lain? Adalah, lihat surah Al-Maidah ayat 38 ya. Itu sanksi hukumnya sangat berat. Apa sanksi hukum yang berat itu? Asyarik wasyarikoh fakto'u aidiyahuma. Coba nanti dibuka Al-Maidah ayat 38 ya. Nanti dibuka surah kelima ayat 38. Tuh di awal Allah katakan asyarik wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya itu. Tangan pencuri laki maupun tangan pencuri perempuan dipotong tangannya. Jadi bukan di penjara. Jadi kalau yang dicuri telah mencapai nisab ya. Nisab jadi itu adalah kurang lebih 1,25 gram emas ya, itu. 1,25 gram emas ya. Nisabnya itu sudah dipotong tangannya. Kenapa dipotong tangan? Tangan adalah alat untuk mengambil, gitu kan? Tangan alat untuk mengambil, mencuri kan tangan, bukan kaki kan, tangan. Nah, dengan dipotong tangannya, nah Islam berharap orang tidak mencuri lagi. Jadi koruptor tuh ya, lihat koruptor yang mencuri sampai ratusan triliun. Berapa yang triliun? 201 triliun ya. 271 triliun itu sangat dahsyat itu. Itu sudah terlalu banget. Sudah keterlaluan. Itu bukan di penjara yang itu, bukan di penjara yang kayak begitu. Kalau orang mencuri sampai ratusan triliun itu bisa membangun jutaan rumah rakyat, bisa memperbaiki sekolah, ya, memperbaiki jalan, gitu. Bisa untuk biaya usaha, itu kan. Itu uang segitu itu luar biasa. Sekarang kan marak korupsi itu. Kenapa marak? Karena sanksinya yang nggak jelas. Coba di orang mencuri ratusan miliar, paling di penjara berapa tahun? Kata orang yang pernah di sana, katanya di penjara itu enak katanya ya, bagi mereka yang punya duit banyak. Bisa pesan kamarnya, ruangannya bisa ber-AC, ada internetnya, bisa pesan makanan. Malah waktu kasus pajak itu, orang bisa jalan-jalan ke Bali, bisa makan malam di Singapura, makan pagi di Hong Kong, gitu kan? Itu kan bisa dipermainkan gitu. Masih bisa bersenang-senang sekali memakai pakai rompi oranye ya. Itu mereka masih bisa menikmati hidup dengan begitu enak ya. Bisa tidur yang enak, nyenyak, tempatnya empuk, ruangannya ber-AC, bisa jalan-jalan, bisa makan semau kita gitu.
Jadi memang nggak ada efek jera nanti. Nanti sudah keluar dari penjara karena tadi korupsi itu enak, dihukum pun tidak terlalu berat, ya nanti ada peluang mencuri lagi. Coba kalau terapkan hukum potong tangan, coba sob. Mau nggak mengulangi perbuatannya? Nanti bisa hilang tangan dua-duanya. Dan orang tahu, oh situ nggak ada tangannya, tidak pencuri kan? Orang tahu semua kan? Nanti malu kalau hilang. Oh itu ketika kita jalan, kita karena mencuri, tangannya nggak ada, orang langsung, oh itu situ pencuri. Langsung dicirian gitu kan. Nah, itu kan jadi beban mental bagi si pelaku. Kalau sekarang kan ratusan triliun korupsi di penjara, 10 tahun keluar, wah masih gagah. Fasilitas masih serba ada semuanya. Apalagi yang mau ditakutkan dengan korupsi kalau sanksi seperti itu. Nia Andani ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Amin ya, mudah sehat terus ya. Makasih sudah bisa bergabung. Ya, sekali lagi, jadi kenapa Islam menerapkan hukum potong tangan bagi si pencuri, koruptor, agar setiap orang punya hak yang punya harta yang secara aman, tidak mengganggunya. Gara-gara korupsi ini nih, gara-gara korupsi sekarang ini kan rakyat jadi miskin sekarang. Ya, harga-harga semakin tinggi, kualitas bangunan semakin rendah, harga-harga semakin tinggi, impor dari negara lain gitu kan. Sekolah mahal sekarang, serba mahal. Kenapa? Tadi uang negara banyak yang bocor ke tempat yang tidak layak gitu. Orang miskin mah boro-boro bisa makan enak ya, bisa punya rumah mewah, mobil mewah, nggak bisa. Sementara para koruptor bisa menikmati kue pembangunan, ya, uang yang melimpah. Ini namanya ketidakadilan sosial. Padahal dalam Pancasila itu yang kelima kan keadilan sosial, itu kan harusnya rakyat itu punya keadilan yang sama, punya hak untuk menikmati kue pembangunan ini, tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Jadi kenapa sekarang ekonomi goncang, harga mahal, sekolah mahal, kuliah mahal, tol mahal, listrik mahal, BBM mahal, karena kebocoran anggaran negara sampai berapa persen, puluhan persen. Makanya saya pikir kalau ingin negara ini bebas dari pencurian, korupsi, terapan hukum potong tangan itu baru efektif. Orang takut berpikir 1000 kali mengambil harta negara atau hilang tangan, mikir-mikir 1000 kali mikirnya. Kalau hilang tangan, berapa harga tangan di pasar sekarang? Ada yang tahu? Berapa harga tangan di pasar sekarang? Tangan ini berapa harganya? Jangan tangan ya, jempol ini, jempol satu nih. Ada yang mau dijual nggak? Jempolnya satu. Tukar dengan mobil satu. Mau nggak? Jempol ini ditukar dengan mobil satu nih. 1 miliar. Mau dijual tangannya 1 miliar, jempolnya pasti nggak ada yang mau. Ini harganya tidak ternilai. Apalagi lengan segini nih. Kalau nggak punya tangan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nulis, nggak bisa makan, nggak bisa naik motor, megang, nggak bisa main bulu tangkis, nggak bisa apa-apa. Ya, makanya kalau diterapkan hukum potong tangan, orang mikir-mikir 1000 kali ngambil harta, uang atau hilang tangan. Ya, gitu. Itulah Islam. Ya, jadi Islam itu ajaran yang sangat-sangat mulia, menjaga hak individu untuk memiliki harta. Tidak boleh sembarang orang ambil harta orang lain, tidak boleh, karena nanti ketika orang itu mengambil ada sanksi berat. Ada sanksi berat.
sehingga orang berpikir untuk mengganggu harta orang lain. Ya, gitu. Akan berpikir tidak mengganggu karena tadi resikonya terlalu berat, ngambil harta orang lain atau dia hilang tangannya gitu. Itulah Islam. Nah, sementara ada pihak yang menyatakan bahwa Islam itu tidak manusiawi katanya. Kenapa tidak manusiawi? Tadi ketika ngambil harta orang dipotong tangannya, itu kan tidak manusiawi, tidak manusiawi katanya ya gitu. Padahal menurut saya itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Ya, dengan memotong tangan satu pencuri itu bisa mengamankan ribuan harta orang lain. Satu kampung bisa aman gara-gara satu pencuri dipotong tangan. Tapi kalau dibiarkan gentayangan di satu kampung nggak aman. Tiap malam harus kunci gembok, kunci gerbang. Wah, ketakutan karena takut ada orang yang masuk gitu kan itu. Islam tidak. Dengan memotong satu tangan itu akan mengamankan ribuan orang. Hidupnya akan tenang, tidak takut lagi ada orang masuk ke rumah karena tadi kalaupun ada orang masuk dan dia tertangkap, ketahuan, akan diberikan sanksi yang sangat berat gitu kan gitu. Itulah fungsi syariat Islam yang terkait dengan pemilikan harta ya. Jadi sekali lagi bahwa Islam itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jangan sampai orang lain semaunya mengambil harta orang lain. Tiap orang punya hak memiliki hartanya dengan aman. Tidak ada orang yang mengganggu siapa, tidak boleh mengganggu harta orang lain. Kalaupun kita mau ngasih, itu ada yang namanya jalurnya infak sedekah. Tapi kalau diambil orang tanpa izin pemiliknya itu baru pelanggaran. Tapi kalau kita juga pengen sedekah ya ada jalurnya itu. Tidak harus diambil paksa oleh orang lain gitu. Jadi kalau kita paham dengan tujuan hukum potong tangan ini ya, maka itu akan memelihara harta kita gitu kan. Di sekarang kenapa kita ketakutan? Parkir motor harus kunci stang, ambil rantai itu ya gitu. Bawa mobil di parkiran ditambah udah kunci stang lagi itu. Kita ketakutan sekarang. Pasar toko itu gemboknya berapa biji, sampai ada yang 5 biji gembok itu dinempel itu. Karena orang takut ada orang yang ngambil. Ya, ada rumah sampai berlipat berkali-kali, udah pintu gerbang, udah pintunya pakai teralis, gemboknya sampai ngejejer gitu kan. Ada satpam lagi di depannya itu. Kenapa? Itu kan menjaga rumah agar aman. Karena kalaupun terjadi perampokan kan tadi tidak ada sanksi hukum. Tapi kalau diterapkan hukum Islam terkait menjaga harta ini ya, setiap orang akan merasakan keamanan ya. Sekarang kenapa kita ketakutan dengan harta kita dan orang kayak tadi? Karena pun terjadi pencurian, susah nyarinya. Ada kasus katanya hilang kambing, yang terjual malah kerbau gitu kan. Karena biaya mencari kambing itu seharga biaya kerbau gitu kan. Pengen nyari hilangnya kambing malah lepas terus si kerbaunya gitu kan. Karena tadi ada biaya untuk mencari harta itu gitu. Bisa dipahami ya oleh kita semua. Jadi Islam itu yang merupakan hukum Allah. Siapa Allah? Itu adalah pencipta manusia, pencipta alam semesta, langit bumi dan seisinya. Ingin menjaga manusia itu sendiri, menjaga manusianya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya, terus sekarang menjaga hartanya ya, agar orang itu tenang, adem, ayem di dalam memiliki harta ya. Maka nanti Islam begitu mengatur harta kita ya. Tadi dengan cara apa kita dapat? Dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Gunakan juga dengan cara yang halal dan benar.
Dan juga tadi yang kedua, ketika ada orang merampas harta kita tanpa izin kita yang memiliki harta itu, menggasap, merampok, mencuri, maka bagi si pelaku Allah memberikan sanksi berat. Untuk apa sanksi berat itu? Agar orang jera. Si pelaku jera, yang lain pun tidak ikut melakukan hal yang sama, karena sama kan nanti kasus seperti itu. Jadi si pelaku itu akan jera, tidak mengulangi perbuatan mencuri itu, mengambil harta orang lain itu, dan juga yang lain yang belum terkena hukuman akan tidak melakukan hal yang sama, karena resikonya terlalu berat gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita pahami dari fungsi syariat Islam. Ya, itu barangkali kajian kita. Ada yang mau disampaikan, mangga, terkait menjaga harta. Mangga silakan. Ada yang mau disampaikan, dituliskan saja di monitornya. Tadi ada pertanyaan ya di awal, bagaimana Pak kita agar hidup ini dengan sabar, ya gitu ya. Repi 28, terima kasih udah kasih apa tuh, minuman apa? Es ya. Bagaimana kita hidup ini biar lebih sabar, ya. Kita harus hidup ini penuh dengan ujian, ya, penuh dengan ujian. Ujian itu ingin melihat kualitas iman kita. Jadi ujian itu yang kita rasakan lalui adalah untuk menguji kualitas keimanan kita. Jadi kata Allah dalam ayat mengatakan, orang-orang yang beriman, ya, orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah itu tidak begitu saja sampai dia diuji gitu kan, gitu. Sampai dia akan diuji. Kalau dia diuji itu lulus dengan sabar menerima ujian itu, dia lulus ujian keimanannya gitu kan. Sekali lagi, bahwa orang yang beriman itu akan diuji dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat dia. Kalau lulus diuji oleh Allah dengan berbagai hal, ya, nanti kita lihat di ujian apa saja gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu Allah menguji kita dengan macam cara. Dengan rasa lapar, kehilangan nyawa, berkurangnya 2014 ya. Amin, saya selalu amin, terima kasih ya. Pikachu siapa ini namanya? 2014 ya, udah 10 tahun yang lalu udah berpisah, sekarang bisa ngobrol ya, bisa ketemu ya lewat ini. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Oh, Lili Juniarti ya. Oh iya, Lili Juniarti 2014 ya. Main atuh ke rumah, main dekat sekolah rumahnya. Masih tahu kan ya? Masih tahu, alhamdulillah. Nanti main dengan teman yang lain, bisa ngobrol ya gitu. Ya. Sekali lagi, jadi untuk sabar kita menguji kualitas keimanan kita. Jadi tidak semua orang lolos begitu saja, ada proses pengujiannya. Nah, orang yang lulus akan sabar. Dan juga dengan sabar kita ingin meningkatkan kualitas ikhtiar kita. Boleh jadi ada ikhtiar yang belum sempurna, belum maksimal ikhtiar kita. Maka dengan diuji oleh Allah agar ikhtiar kita akan semakin maksimal, menaikkan nilai ikhtiar kita, ya gitu. Akan kita berupaya untuk menaikkan dari ikhtiar kita semakin ditinggikan, semakin dinaikkan, sehingga semakin baik kualitas ikhtiar kita itu.
Ya gitu. Dan juga yang ketiga, ingat bahwa suatu waktu badai pasti akan berlalu, akan apa katanya, akan indah pada waktunya, ya gitu. Orang sabar pasti subur, itu ya gitu. Itu prinsip kita yang harus kita pegang. Suatu waktu bahwa masalah akan selesai juga, ujian akan, tapi penting kita sabar, jangan mengeluh. Memang hidup ini tempatnya ujian. Kalau akhirat nanti adalah tempat kita meraih balasan dari Allah, meraih kenikmatan Allah dulu nanti. Tidak ada rasa capek loh di akhirat nanti, tidak ada. Dunia ini melelahkan, capek, bisa jadi juga menyakitkan, tapi itu ada rahmat Allah di situ dan satu waktu. Tinggal kita bagaimana menerima semua dengan ridho atas takdir Allah itu. Ridho menerimanya, ya ridho gitu. Jangan mengeluh. Allah udah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jangan mengeluh, apalagi menyalahkan Allah, jangan. Allah nggak adil, oh jangan. Allah tahu kapan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau nggak sekarang, mungkin besok, minggu depan, tahun depan. Jangan pengen cepet-cepet ya. Karena Allah tahu kapan momen terbaik untuk memberikan kepada kita. Dan kuncinya apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang mudah mengeluh, putus asa, tidak. Jadi kita harus sabar dalam menata kehidupan ini, insya Allah buahnya akan baik. Ya, nah itu barangkali kajian kita malam hari ini. Sekali lagi bahwa yang kelima, bahwa Islam itu berfungsi untuk memelihara harta kita. Ada dua hal penting. Satu, kita harus memperoleh harta dengan cara yang benar. Ya, cara kita dapatkan dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang haram. Terus gunakan harta kita dapatkan dengan cara yang benar juga, ya. Mendapatkan dengan cara yang benar dan menggunakan juga dengan cara yang benar. Dan terus yang kedua, bahwa Islam menetapkan hukuman bagi si orang yang mengambil harta dengan cara yang dengan cara yang salah, yang haram. Untuk apa? Untuk menjaga harta kita. Jadi orang yang mengambil harta dengan cara tadi, mencuri, korupsi, menggasap, merampas, merampok itu. Kenapa ada hukuman potong tangan? Agar setiap orang punya hak untuk memiliki harta dengan cara yang benar dan tenang, ya. Tidak ada ketakutan dalam memiliki harta. Itulah hal yang terpenting daripada fungsi syariat Islam adalah menjaga harta. Dan insya Allah untuk malam besok kita selesaikan poin yang keenam, fungsi yang keenam, ya. Adalah nanti besok kita bahas tentang syariat Islam berfungsi untuk memelihara kehormatan. Namanya muru'ah, memelihara kehormatan manusia. Kita akan bahas, insya Allah besok akan kita selesaikan. Dan kepada rekan-rekan, sahabat, para siswa, besok bisa gabung lagi, ya. Gabung lagi di acara kajian malam hari ini besok, sehingga kita dapat menuntaskan materi kajian tentang fungsi daripada syariat Islam. Semoga ada manfaatnya. Demikian barangkali kajian hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf, ya. Terima kasih atas kehadirannya, ya, sehingga acara kita berhadap dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Abu minkum, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.